Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Iskandar Hakim dari kelas SF212B dengan dosen pengampu saya sendiri, yaitu Ibu Nia Lisnawati SSI M.Pharm APT selaku dosen kimia farmasi. Jadi di sini saya akan membahas atau mempresentasikan yang diberikan oleh Ibu Nia, yaitu materi tentang analgetik narkotik turunan lain-lain, yaitu turunan metadon. Jadi sebelum kita bahas secara luas, kita harus mengetahui apa sih metadon itu. Saya akan bahas satu persatu. Jadi metadon itu yang pertama adalah opiat atau narkotik sintesis yang kuat seperti heroin ataupun kutang ataupun morfin, tetapi tidak menimbulkan efek sedatif yang kuat. Dan yang kedua, metadon biasanya disediakan pada program terapi rujukan metadon atau bisa disebut juga PTM, yaitu program yang mengalihkan pengguna heroin pada obat lain yang lebih aman. Dan yang ketiga, metadon bukan penyembuh untuk ketergantungan opiat. Selama memakai metadon sendiri, penggunaannya tetap tergantung pada opiat secara fisik, meskipun tidak jadi mempunyai cincin piperidin seperti pada turunan morfin atau piperidin. Tapi turunan metadon sendiri dapat menghasilkan atau dapat membentuk cincin bila dalam larutan atau cairan tubuh. Dan di sini saya akan membahas manfaat dari metadon sendiri. Yang pertama, bisa meredakan nyeri hebat dan sebagai bagian dalam pengobatan ketergantungan opioid. Dan yang kedua, terapi metadon sendiri untuk pasien narkoba dilakukan hanya bisa dilakukan di klinik, rumah sakit, ataupun puskesmas yang menyediakan layanan tersebut. Dan yang ketiga, metadon sendiri memiliki ataupun dalam persediaan sirup, bisa diminum dari hadapan dokter ataupun petugas medis. Jadi harus mematuhi jadwal pengobatan yang telah diberikan oleh dokter dan ikuti semua petunjuk dokter. Jangan menghentikan penggunaan metadon secara tiba-tiba karena dapat menimbulkan gejala putus obat, terutama bagi pasien yang telah lama mengonsumsi metadon. Dan yang terakhir, metadon sirup dapat dikonsumsi sebelum atau setelah makan. Namun jika obat ini menyebabkan mual atau sakit mah, konsumsilah bersamaan dengan makanan ataupun susu. Jadi harus terisi terlebih dahulu bagi si pengkonsumsi metadon sendiri. Metadon juga bisa digunakan untuk terapi pengobatan jangka pendek dan penggunaannya harus diawasi ketat oleh dokter. Jangan pernah menambahkan atau mengurangi dosis, atau jangan menggunakan obat lebih lama dari waktu yang ditetapkan dokter. Jadi kalau bisa kita harus mematuhi anjuran dokter. Contohnya, minumlah 2 kali sehari, jangan dinaikkan ataupun diturunkan dosisnya karena akan mengakibatkan risiko untuk jangka panjang nantinya. Dan di sini bila Anda lupa mengkonsumsi metadon sendiri, disarankan untuk segera mengkonsumsinya begitu terlihat. Jadi jika jeda dengan jadwal berikutnya belum terlalu dekat, jika sudah dekat abaikan dan jangan menggandakan dosis. Di sini poin yang kelima, saya akan membahas dosis dan metode pakai metadon sendiri. Metadon tidak boleh digunakan sembarangan, harus diawasi oleh dokter ataupun petugas medis lainnya. Untuk cara pakainya ataupun aturan pakainya, untuk meredakan rasa nyeri sendiri, dosisnya bisa digunakan 2,5 sampai 10 mg
diberikan setiap 6 jam sampai 8 jam. Dan yang kedua, untuk mengatasi ketergantungan terhadap nafsa atau narkoba, dosis awal adalah 10 sampai 40 mg. Dia diminum hanya sehari sekali. Bila diperlukan, dokter dapat memberikan tambahan dosis 5 sampai dengan 10 mg dan maksimal 30 mg. Di sini kita akan masuk dalam program terapi rumahan atau PTM. Yang pertama itu bisa membantu pengguna berhenti penggunaan heroin diganti dengan takaran metadon yang dikurangi tahap demi tahap selama jangka waktu tertentu, jadi bisa disebut sebagai rehabilitasi. Dan kedua, untuk mengurangi beberapa dampak buruk akibat penggunaan heroin secara suntikan. Di sini akan masuk dalam interaksi metadon dengan obat lain. Jadi dapat menimbulkan risiko atau dengan bila dikonsumsi interaksi metadon ini dengan obat lain. Yang pertama, akan meningkatkan risiko terjadinya gangguan pernapasan yang berat, hipertensi berat atau sindrom serotonin jika digunakan bersama obat golongan MAOI seperti isokarboxacid dan selektif. Yang kedua sendiri, peningkatan risikonya terjadi aritmia jika digunakan bersama stabiliminum, siponimod, clozapine, haloperidol, epoxasin, lithium, ondansetron, profenamid, benzodiazid atau morfloxacin. Dan yang ketiga sendiri, risikonya akan mengakibatkan pernapasan berat, koma, bahkan bisa menimbulkan kematian jika digunakan bersamaan fentanyl, vitamin atau hidrokon. Yang terakhir, peningkatan kadar metadon sendiri di dalam darah jika digunakan itrobusajol atau ketoconazole. Jadi bisa digolongkan analgetik narkotik dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama itu morfin dan tujuannya, meperidin dan turunannya, dan yang terakhir metadon dan turunannya yang saya bahas sekarang ini. Hubungan struktur dan aktivitas metadon sendiri, yang pertama adalah senyawa narkotik analgesik. Jadi strukturnya mengandung N-basa dan karbonil. Yang ketiga, dalam larutan dapat membentuk siklik akibat daya tarik-menarik dipol-dipol. Yang keempat, bila gugus D sama dengan 0 dihilangkan atau diganti. Selanjutnya, senyawa tidak dapat berinteraksi dengan reseptor analgesik. Metadon sendiri menurut Formular Indonesia edisi 4 halaman 368, pemberiannya sendiri serbuk habur, tidak berwarna ataupun putih dan tidak berbau. Kelarutannya sendiri larut dalam air, mudah larut dalam etanol dan dalam kloroform, praktis tidak larut dalam eter dan dalam bagian gliserin. Identifikasinya kelarutan lebih kurang 10 mg dalam 2 ml air, tambahkan 2 larutan dimetil berbentuk endapan kuning. Dan di sini saya akan membahas pengertian analgetik narkotik sendiri. Pengertiannya, senyawa yang dapat memberikan sistem saraf pusat secara selektif. Nah, di sini kita akan masuk kepada efek samping metadon sendiri. Yang pertama itu dapat mengakibatkan sulit bernapas, halusinasi, pusing dan ingin pingsan, kejang, suara serak, sulit menelan, kantuk yang berat, menstruasi yang tidak teratur.
Dan di sini kita akan masuk poin terakhir, yaitu uji identifikasi. Yang pertama, spektrum serapan inframerah zat yang didispersikan dalam kalium bromid praktis menunjukkan maksimum hanya pada bilangan gelombang yang sama seperti pada metadon hidroklorida. Dan yang kedua, nitrat menunjukkan reaksi klorida cara A seperti tertera pada uji identifikasi umum. Jadi ada yang saya bahas, ada beberapa poin atau bisa kita jabarkan, yaitu ada 9 poin yang telah saya bahas sebelumnya. Yang pertama itu mengetahui metadon apa, dan yang kedua manfaat-manfaatnya, yang ketiga masuk dosis dan aturan pakainya, dan yang keempat sendiri PTM atau program terapi pengobatan metadon. Dan poin yang kelima itu interaksi metadon dengan obat lain. Dan yang poin keenam, efek samping metadon itu sendiri. Dan yang poin ketujuh tadi saya bahas, yaitu hubungan struktur dan aktivitas metadonnya sendiri. Dan yang poin yang ke-8 yaitu mengikut formularium Indonesia edisi 4. Dan poin yang terakhir itu uji identifikasi. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.